Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Implementasi HAM dalam Kehidupan Sehari-hari. Nah, sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Luis Geri, Nama saya Tristan. Nama saya Noel. Nama saya Gezia, nama saya Felis. Nama saya Estra. Nah, mari kita langsung lanjut ke materi pertama kita. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas tentang latar belakangnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali setiap individu memiliki hak pribadi seperti kebebasan dalam berpendapat dan hak atas privasi. Namun masyarakat juga membutuhkan ketentraman dan keharmonian demi kepentingan bersama. Tantangannya adalah cara menyeimbangkan keduanya tanpa merugikan salah satunya. Jika ini tidak dikelola dengan baik, maka konflik antara keduanya dapat memicu ketidakadilan sosial. Perdebatan tentang hak asasi manusia atau yang biasa juga disebut dengan HAM juga seringkali muncul dalam diskursus global. Walaupun prinsip dasar HAM sudah diterima secara internasional, tetapi penerapannya masih berbenturan dengan nilai dan tradisi lokal. Ini memunculkan beberapa pertanyaan seperti apakah HAM bersifat universal atau harus disesuaikan dengan budaya dan konteks masing-masing bangsa. Perbedaan pandangan inilah yang membuat tantangan untuk menciptakan kesepahaman antar bangsa mengenai nilai-nilai kemanusiaan. Makna keadilan juga sering disalahpahami. Banyak yang menganggap bahwa keadilan berarti kesetaraan. Namun pada praktiknya keadilan bukan berarti tidak identik dengan perlakuan yang sama. Jadi kita bisa membangun masyarakat yang di multikultural ini lebih adil dan inklusif. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu kajian teoritis, di mana saya akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu yang pertama pengertian dari HAM atau hak asasi manusia dan juga fungsi dan implementasi dari HAM. Jadi apa itu HAM? HAM atau hak asasi manusia merupakan suatu konsep hukum dan normatif di mana menyatakan bahwa manusia ini mempunyai hak yang melekat kepada mereka dengan alasan bahwa mereka merupakan seorang manusia. Jadi hak ini tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dilepas dan tidak dapat berhubungan. Dan berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, tanpa memandang ras, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Jadi hak ini biasanya berhubungan dengan beberapa hal, contohnya seperti dengan negara, di mana negara mengajarkan kita bahwa kita harus memenuhi kewajiban kita dalam menghormati, menghargai, dan melindungi hak tersebut. Jadi ini juga merupakan tugas kita bahwa kita harus mencegah pelanggaran dari HAM ini. Jadi ada fungsi utama dari HAM ini, yaitu supaya bisa menjamin bahwa manusia bisa menjamin bahwa manusia mendapatkan sebuah martabat, kebebasan, dan keamanan. Fungsi lainnya juga bisa seperti untuk menjamin bahwa negara tidak menggunakan kekuasaan mereka secara sewenang-wenang terhadap masyarakat yang berpotensial dapat merusak negara kita. Jadi negara juga harus wajib menyediakan sebuah fasilitas dan akses di mana kita bisa melakukan proses hukum secara adil dan transparan, terhadap masyarakat korban pelanggaran HAM. Jadi implementasi dari HAM ini dapat dilihat dari berbagai cara, contohnya seperti cara seorang individu berinteraksi dalam kehidupannya sehari-hari dengan yang lainnya. Contohnya bisa juga seperti masyarakat yang berhak untuk hidup, masyarakat yang berhak untuk berpendapat, masyarakat yang berhak untuk memiliki keamanan, dan lain-lain juga. Jadi kita itu diharapkan untuk bisa menghormati dan menghargai hak dalam HAM. Karena kita sebagai warga Indonesia ini perlu bukan hanya menjadi warga yang memiliki kebebasan dan sejahtera, tetapi juga kita sebagai warga yang harus memenuhi kewajiban kita terhadap
Sekian dari penjelasan saya. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Dalam sejarah dan filsafat, ada berbagai teori yang menjelaskan asal dan sisa HAM. Pertama, teori kodrat alam menyatakan bahwa HAM adalah hak alami yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hal ini bersifat universal dan tidak bisa dicabut, seperti hak hidup dan kebebasan. Tokoh utama dari teori ini adalah John Locke, yang pertama bahwa manusia memiliki hak-hak tersebut secara alami. Kedua, teori hukum positif menyatakan bahwa HAM hanya berlaku jika diatur oleh hukum sesuatu negara. Tokoh seperti Thomas Hobbes menekankan pentingnya kekuasaan negara dalam menetapkan dan memenuhi hak-hak ini. Ketiga, teori utilitarianisme menilai HAM berdasarkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Misalnya, kebijakan vaksinasi massal yang mengorbankan kebebasan individu demi kesehatan masyarakat luar biasa. Dibenarkan dari sudut pandang ini. Keempat, teori Marxisme memandang HAM dari perspektif ekonomi dan kelas sosial. Dalam pandangan ini, hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan dianggap lebih penting daripada hak sipil dan politik. Fokusnya adalah pada keadilan sosial. Terakhir, teori relativisme budaya menyatakan bahwa HAM tidak bisa diterapkan secara seragam. Setiap budaya memiliki nilai dan norma sendiri. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti hukum dan adat bisa diterima selama sesuai dengan nilai masyarakat setempat. Kelima, teori ini menunjukkan bahwa HAM adalah konsep yang kompleks dipengaruhi oleh pandangan filosofis, sosial, dan budaya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan atas materi-materi sebelumnya. Jadi dari kelompok kami mendapatkan 3 poin pembahasan. Yang pertama adalah menyimbangkan hak individu dan juga kepentingan kolektif. Jadi di dalam prinsip demokratis, dua hal ini merupakan hal yang saling berlawanan atau saling tarik menarik. Karena hak individu ingin menjamin kesejahteraan individu, sementara hak kolektif itu menjamin kesejahteraan bersama. Jadi solusinya yaitu kita perlu menjamin bahwa selama melakukan tindakan yang mementingkan hak individu, jangan sampai itu mengganggu atau melencengkan juga hak dari kepentingan kolektif, sehingga masing-masing hak juga saling dihargai. Kemudian untuk poin kedua yaitu adalah universalitas vs relativisme budaya dalam HAM. Jadi HAM yang merupakan yang bersifat universal itu seringkali dijadikan penyimpangan di dalam penerapannya, karena selama melakukan HAM terkadang banyak juga adat-adat yang bertentangan dengan penerapan dari HAM tersebut. Oleh karena itu solusinya yaitu perlu dilakukan tindakan hukum yang aktif, adil, dan juga partisipatif agar masalah dari penyalahgunaan dari prinsip HAM ini tidak mengganggu universalitas dan juga relativisme di dalam budaya. Dan yang terakhir, poin ketiga adalah keadilan dalam persamaan hak dan juga perlakuan yang berbeda. Jadi sebenarnya keadilan dalam pemberian hak itu tidak bisa diterapkan secara adil bagi semua pihak. Justru baru disebut adil ketika pemberian hak ini diberikan secara sesuai dengan perannya. Jadi ada namanya program afirmasi yang dimana pemberian hak itu disesuaikan dengan setiap peran sosial yang dimilikinya. Dan ini selalu dilakukan dan dilaksanakan di dalam lingkungan kerja. Jadi sesuai dengan perannya, maka itulah hak yang dia dapatkan. Sekian dari saya.
tentang bagian evaluasi. Jadi pada bagian evaluasi ini saya membahas tentang pentingnya hak, keadilan, dan hak asasi manusia atau HAM. Tapi poin yang perlu diketahui adalah bahwa 3 poin ini tidak dapat dilihat secara kaku atau dengan halus sudut pandang saja. Karena setiap warga ataupun orang-orang sekitar kita memiliki perbedaan latar belakang budaya, perbedaan sejarah, bahkan perbedaan status sosial. Nah, jadi karena itu setiap orang itu memiliki perbedaan pemahaman dan juga cara mengeksekusinya. Nah, seperti misalnya apa yang baik di Indonesia belum tentu baik pula di negara lain. Saya beri contoh perbedaan padang, yaitu di Indonesia kita sudah biasa ya makan pakai tangan, tapi di negara lain seperti kayak di Amerika atau di Jepang, bahkan itu dianggap seperti kotor dan tidak higienis. Nah, hal itu sama pula dengan hak-hak asasi manusia. Kadang hak asasi manusia ini dia bertentangan dengan kepentingan bersama. Nah, itulah pentingnya adanya keseimbangan. Dengan keseimbangan ini, jadi setiap aturan atau norma yang dibikin harus berdasarkan 3 poin itu dan juga berdasarkan dengan kepentingan kita bersama. Selanjutnya, negara dan masyarakat harus terbuka dengan perbedaan pendapat dan bersedia berdialog agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika kita terlalu fokus dengan hak-hak individu dan malah mengorbankan kepentingan bersama, hal itu akan berakhir pada ketimpangan dan juga konflik-konflik sosial. Tetapi kalau misalnya kita terlalu fokus kepada masalah-masalah bersama dan malah mengorbankan hak-hak individu, hal itu akan mengakibatkan ketidakadilan. Jadi yang dibutuhkan adalah pemahaman yang terbuka dan menyeluruh. Kita harus melihat seluruh gambarnya. Kita harus berpikir dengan jernih dan adil, sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, lebih harmonis, dan tidak ada ketimpangan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan soal kesimpulan, di mana saya akan menjelaskan inti dari pembahasan yang panjang tadi. Nah, di sini saya akan bagi menjadi 3 sektor. Yang pertama itu ada hak individu dan kepentingan kolektif yang harus seimbang, yang telah dijelaskan oleh Kezia itu. Nah, jadi kedua hal ini sebenarnya bukannya saling tolak menolak. Mereka justru dapat menguatkan satu sama lain ketika dikelola dengan sistem hukum yang adil, berorientasi, dan benar. Nah, jadi kedua intinya itu mereka ini harus diseimbangkan secara proporsional agar tidak terjadi konflik, karena keberadaan dua hal ini yang terkesan tolak menolak. Nah, selanjutnya itu ada HAM yang universal. Nah, jadi walaupun HAM itu sering diucapkan sebagai hak yang universal, kita tetap harus melakukan pendekatan secara kontekstual, di mana kita harus mempertimbangkan latar belakang budaya, sosial, dan nilai-nilai moral yang ada di lingkungan individu tersebut. Nah, contohnya itu seperti yang telah dijelaskan Kezia tentang cara makan di Indonesia dan Amerika. Contoh lainnya itu ada di seperti cara berpakaian. Di Amerika sana, cara berpakaiannya itu terkesan cukup terbuka karena menurut mereka hal itulah yang merupakan implementasi HAM, yaitu kebebasan untuk berpakaian. Ya, di Indonesia hal itu sangat tercela karena pakaian terbuka dianggap tidak sopan di Indonesia. Nah, disitulah kita harus melakukan pemahaman yang inklusif, karena pemahaman inklusif itu dapat meningkatkan legitimasi masyarakat dan juga mampu mendorong efektivitas implementasi HAM di dunia nyata. Nah, untuk ketiga ada keadilan sejati. Nah, seperti yang telah dijelaskan Noel, jadi keadilan sejati itu bukannya kita memberikan perlakuan yang persis seragam kepada semua individu, namun kita perlu mempertimbangkan kondisi, situasi, dan perannya dalam struktur sosial. Mengapa? Karena setiap individu itu memiliki kebutuhan dan peran yang berbeda. Nah, hak yang mereka terima pun sudah pasti akan berbeda.
karena jika sama semua pasti akan terjadi perbedaan dan konflik karena ada yang merasa tidak setara dan ditinggalkan. Jadi hal ini harus dilakukan agar seluruh masyarakat di struktur sosial dapat setara dan berpijak di panas yang sama serta menghirup udara yang sama. Nah, jadi dengan ketiga pemahaman di atas ini terhadap topik ini, kajian ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya adil secara hukum, namun juga berkemanusiaan serta sangat mempertimbangkan perbedaan budaya, sosial, dan nilai-nilai moral di daerah yang berbeda-beda. Nah, itu penjelasan sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kami dari kelompok 2 sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan. Jadi kami harap presentasi ini dapat menjadi inspirasi dan sumber perkembangan untuk implementasi HAM yang ada di kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami, terima kasih.